Halo Cinephile, apa kabar kalian semua? Sekarang aku mau tanya sesuatu yang agak personal. Pernah nggak sih kalian punya masa lalu yang pengen banget kalian lupain? Atau mantan grup yang bubarnya nggak baik-baik? Karena kali ini dunia troll nggak cuma soal warna dan musik, tapi soal keluarga dan luka lama yang belum sembuh. Kita bakal bahas film Trolls Band Together. Di film ketiga ini fokusnya bukan cuma Poppy yang ceria, tapi Branch dan rahasia masa lalunya sebagai mantan member boyband. Dan ya, ini bukan cuma soal nostalgia, ini soal saudara yang terpisah, soal ego, soal rasa bersalah, dan tentang berani pulang untuk memperbaiki yang dulu hancur. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar, kalian pernah nggak kehilangan teman dekat cuma karena salah paham atau ego? Karena cerita kali ini mungkin bakal lebih relate dari yang kalian kira. Ya udah, nggak usah banyak basa-basi lagi. Siapin posisi nyaman dan cemilan kalian dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Kita akan dibawa ke masa lalu Branch saat ia dan keempat saudaranya melakukan penampilan pertama boyband mereka yang dijuluki Brozone dalam tour. Di antaranya ada Spruce, Clay, Floyd, pemimpin Brozone John Dory, dan si paling kecil Baby Branch. Mereka berlima adalah satu-satunya boyband pada zaman itu dan paling terkenal di masanya. Di tengah penampilan, John Dory yang ingin nampak paling menonjol dari keempat saudaranya berusaha membuat gerakan tak sesuai koreo latihan mereka. Hal tersebut pun membuat semua gerakan berantakan dan menghancurkan formasi. Setelah kembali ke belakang panggung dengan perasaan malu, John lalu memberitahu kalau dia menginginkan gerakan lain. Sebuah koreo yang bisa mencapai keharmonisan keluarga ini menjadi sangat sempurna. Akan tetapi, Clay menganggap jika tujuan utama mereka membuat boyband adalah untuk kesenangan, bukan mencari kesempurnaan. Oleh karena itu juga, Spruce dan Clay memutuskan untuk keluar dari boyband ini. Begitupun dengan John yang memilih akan merintis karir solonya, lalu disusul kepergian Floyd meninggalkan Baby Branch seekor diri untuk merawat neneknya. Kembali ke masa sekarang, Branch tengah mengenang itu semua seekor diri, sampai akhirnya Poppy datang menanyakan kabar Branch yang nampak senang namun sedih di saat bersamaan. Branch pun berdalih dan tidak memberitahukannya kepada Poppy. Ia mengalihkan pembicaraannya dengan mengajak Poppy mendatangi akad nikah Bridget dan Raja Crystal yang kebetulan berlangsung hari ini. Semua bangsa Bergians nampak sangat antusias menghias seluruh kota. Tidak terkecuali bangsa Trolls yang juga ikut memeriahkan suasana dengan nyanyian mereka. Kedua bangsa ini yang tadinya saling berselisih kini hidup rukun dalam satu lingkungan kehidupan sejahtera bersama-sama. Berkat keberhasilan Poppy dan Branch yang berhasil menyatukan mereka. Secara tiba-tiba John Dory datang menghentikan acara ini. John datang lalu menyapa manis saudaranya Branch yang memberitahu semua orang bahwa dirinya adalah mantan anggota boyband Brozone yang pernah sangat terkenal dulu. Tetapi Branch masih berusaha untuk menyangkal itu semua. Dia menganggap John adalah mantan saudaranya sebab dia dan yang lain telah meninggalkannya seekor diri merawat mendiang nenek selama 20 tahun. Maksud kedatangan John ke sini selain untuk menemui Branch, dia membutuhkan bantuannya. Sebab Floyd, saudara yang paling dekat dengan Branch, saat ini sedang dalam bahaya besar. Malam itu, John mendapat sebuah surat yang mengatasnamakan Floyd. Dia ditahan oleh penyanyi superstar Velvet dan Finnear bersaudara dari bangsa Balon. Floyd meminta bantuan dari seluruh anggota keluarga untuk datang ke Gunung Regis demi menyelamatkan dirinya. Nah, John yang kala itu belum mengetahui keberadaan tiga saudara lainnya memutuskan seekor diri mendatangi Gunung Regis saat Velvet dan Finnear mengadakan pertunjukan besar mereka. Dia mengendap-endap melewati para penonton, kemudian masuk ke dalam ruang aktris. Dan di sana, John bertemu Floyd yang tertahan di dalam botol parfum. Floyd memberitahu kalau surat yang dikirim sebelumnya hanyalah sebuah pancingan agar John datang kemari. Dan kekuatan bernyanyi Floyd sebagai bangsa troll, Velvet serta Finnear manfaatkan
untuk mencuri kemampuannya. Sayang, upaya John tidak menggores botol parfum sedikit pun, karena botol ini terbuat dari berlian. Dan menurut Floyd juga satu-satunya cara agar bisa menghancurkan berlian ini adalah dengan keharmonisan keluarga yang sempurna. Untuk itu, John berinisiatif mencari ketiga saudaranya untuk menyatukan kembali Brozone dan menyanyikan keharmonisan keluarga yang sempurna demi menyelamatkan Floyd. Sebelum Velvet dan Finnear mencuri seluruh kemampuan bernyanyi trolls lain, awalnya Branch menolak mengingat dulu John menjadi perusak keharmonisan keluarga mereka sendiri. Tetapi Poppy berhasil membujuk Branch dengan berkata, ini adalah kesempatan agar keluarga Branch bisa bersatu kembali, sebab Branch beruntung memiliki saudara yang patut untuk diperjuangkan. Tidak seperti Poppy yang hanya seorang diri tanpa memiliki saudara. Lalu mendengar pernyataan Poppy yang membahas saudara ini, ayah Poppy hanya bisa diam, seperti menyembunyikan sesuatu. Perjalanan mencari demi menyatukan kembali Brozone pun dimulai hari ini. John memanggil peliharaannya Rhonda untuk membawa mereka dalam ekspedisi ini. Di sisi lain, Velvet dan Finnear yang kini menjadi top leaderboard di dunia musik mulai merasakan dampak pengurangan pada kemampuan bernyanyi mereka berdua. Lalu untuk bisa mempertahankan kemampuan bernyanyinya, Velvet dan Finnear terus menyemprotkan energi kehidupan Floyd ke dalam diri mereka, meskipun Floyd semakin melemah. Sementara itu, Poppy, Branch, dan John yang baru keluar dari wilayah Burgens, mereka kedatangan penumpang gelap. Dia adalah Tiny Diamond. Mereka pertama-tama mencari Spruce. Nah, Branch rupa-rupanya sudah memiliki tujuan menggunakan beberapa peta dan petunjuk mengenai keberadaan tiga saudaranya. John juga mendapatkan sebuah petunjuk berupa kartu pos mengenai keberadaan Spruce yang tinggal di Vacay Island. Setibanya di Pulau Vacay, Branch dan kawan-kawan disambut baik oleh seluruh penduduk Vacay yang merupakan bangsa rajut. Mereka kemudian mengantarkan Branch menemui Spruce yang ternyata menjadi pengelola utama pulau ini. Semenjak keluar dari Brozone, Spruce mengubah namanya dan dipercaya untuk mengelola pulau. Spruce juga mempersunting salah satu bangsa rajut dan menjadi seekor ayah bagi keenam anaknya. Tujuan John kemari bukanlah membahas mengenai kehidupan Spruce, melainkan meminta kepadanya untuk kembali bersatu demi menyelamatkan Floyd yang saat ini sedang dalam bahaya. Awalnya Spruce menolak seperti Branch sebelumnya karena ia trauma dengan sikap egois John dulu. Namun istri dan anak-anak Spruce berhasil meyakinkan ayah mereka, lalu sedikit melakukan nostalgia sebagai Brozone dengan bernyanyi sambil berkoreo bersama-sama. Dalam nostalgia barusan, Branch merasa tidak percaya jika ia masih mengingat dan menghafal setiap lirik serta gerakan tarinya setelah 20 tahun berlalu. Setelah itu, Spruce meminta izin pada istri dan anak-anak demi menyelamatkan saudaranya. Tentu saja sang istri mengizinkan, karena jika bukan Spruce dan saudara yang melakukan hal itu, siapa lagi? Spruce akan menyesal dan tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika ia menolak pergi untuk menolong saudaranya. Di tengah perjalanan, Branch dan kawan-kawan mendapati kabar buruk bahwa superstar Velvet dan Finnear bersaudara akan melakukan pertunjukan bernyanyi mereka di Rage Dome, sebuah panggung besar yang dikhususkan untuk Velvet dan Finnear saat mereka menerima penghargaan. Branch takut kalau upaya mereka akan terlambat dan membuat Floyd kehilangan nyawanya. Tetapi Poppy masih menjadi trolls yang paling positif karena sekarang tinggal Clay tersisa untuk mereka cari. Beruntung, John masih menyimpan salah satu sempak milik Clay yang bisa dijadikan petunjuk menggunakan aroma dari sempak itu untuk menemukan Clay. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, berkat portal antar dimensi milik Rhonda, Branch dan kawan-kawan berhasil tiba di sebuah taman hiburan kosong dan mempertemukan mereka dengan Viva, salah satu bangsa trolls yang tinggal di sana. Dengan warna tubuh pink, rambut berantakan, serta energi positif yang dipancarkan, Viva nampak sangat mirip dengan Poppy.
Kehadiran Branch dan kawan-kawan disambut gembira olehnya serta gumpalan trolls lain. Mereka menyuguhkan makanan dan minuman milik manusia. Bangsa gumpalan troll juga rupa-rupanya adalah bangsa yang sangat tertutup. Bangsa ini masih merasa takut dengan bangsa Burgeons tanpa mengetahui kalau Poppy telah berhasil menjalani hidup berdampingan dengan Convergence. Nah, buat sinefal yang belum nonton movie pertamanya, lupa sama karakter-karakter trolls atau gak tahu bangsa Burgeons itu apa, bisa banget nih klik link di pojok kanan atas yang udah movie Rastis siapin ya. Secara tiba-tiba, kehadiran Branch dan kawan-kawan juga menarik perhatian Clay yang ternyata setelah keluar dari Brozone, dia pindah dan tinggal bersama Viva di taman hiburan ini. Clay sepenuhnya mengubah tampilan, dia juga menambah nama belakangnya menjadi Clay Funk. Branch lalu kembali menjelaskan tujuan ia mencari Clay adalah untuk meminta bantuannya menyelamatkan Floyd yang saat ini ditahan dalam sebuah botol parfum berbahan kristal. Satu-satunya cara menyelamatkan Floyd adalah dengan menyatukan kembali Brozone dan menyanyikan keharmonisan keluarga yang sempurna. Mendengar kabar buruk tersebut, Clay tanpa banyak keputusan bersedia ikut dalam misi penyelamatan ini. Di tengah perbincangan, sontak gelang waktu berpelukan milik Poppy menyala. Melihat gelang tersebut, Viva baru teringat kalau dulu dia juga memiliki gelang yang mirip dengan milik Poppy. Kemudian saat Viva kembali memastikan dengan bertanya, apakah nama ayah Poppy adalah Raja Peppy dari bangsa Pop Trolls? Poppy pun menjawab iya, dan membuat Viva begitu terkejut setelah mengetahui saudarinya masih hidup hingga saat ini. Begitupun Poppy yang ikut merasa bahagia setelah ia mengetahui kalau selama ini dirinya memiliki saudari yang terpisah tidak sengaja. Ribuan pertanyaan terus Poppy lontarkan kepada Viva. Salah satunya menanyakan bagaimana kisah Viva bisa berpisah dengan bangsa Pop Trolls. Jadi dulu saat bangsa Pop Trolls berupaya kabur dari pohon, Raja Peppy berhasil memimpin hampir seluruh bangsa Pop Trolls serta Poppy keluar melalui jalur goa yang sudah mereka gali. Tetapi setibanya di luar, Raja Peppy baru menyadari jika Viva tertinggal di balik reruntuhan goa bersama beberapa bangsa Pop Troll lain yang tengah menghadapi bangsa Burgeons. Saat Raja Peppy kembali, beliau hanya menemukan gelang milik Viva dan mengira kalau anaknya telah dimakan oleh bangsa Burgeons. Beruntung Viva berhasil selamat, lalu menemukan taman hiburan terbengkalai milik bangsa Burgeons. Ia pun menjadikan tempat ini sebagai sebuah surga untuk para trolls yang berhasil selamat bersamanya. Viva sendiri sudah beberapa kali mencari cara untuk pergi mencari ayah dan Poppy, namun ia takut akan bertemu lagi dengan bangsa Burgeons. Viva bahkan tidak mengizinkan Poppy ataupun Branch dan yang lain keluar dari taman hiburan ini, meskipun alasan mereka untuk menyelamatkan saudara. Viva begitu takut harus kehilangan anggota keluarga yang kedua kalinya. Poppy dan Branch coba menjelaskan pada Viva kalau seluruh bangsa Burgeons tidak lagi memakan para trolls. Namun Viva masih tidak percaya dan masih tetap takut dengan kenyataan dunia luar yang belum ia ketahui telah berubah sepenuhnya. Beruntung diam-diam Clay berhasil membuka kembali gerbang. Mereka berlima pun bergegas memasuki ronda. Sebelum pergi, Poppy kembali meyakinkan Viva dan bahkan mengajaknya untuk ikut serta dalam misi penyelamatan ini. Sayang Viva sama sekali tidak berani dan memilih untuk tetap berada di dalam taman hiburan bersama lainnya. Di sisi lain, Velvet dan Finir saat ini mereka mendapat sebuah kostum berupa alat baru bernama penghisap sari buah yang dibuat Cringe untuk menyejukkan tubuh Velvet. Tetapi Velvet justru memanfaatkan kostum tersebut untuk menghisap energi kehidupan milik Floyd sebelum mereka tampil di atas panggung. Floyd kemudian memanfaatkan kesempatan ini dengan berpura-pura sudah kehabisan energi. Saat Velvet akan membuangnya ke toilet, Floyd berusaha untuk kabur keluar dari ruangan. Naas aksinya harus tertangkap oleh Finir. Floyd kembali berusaha dengan membujuk Finir agar mau membebaskannya. Dia berkata kalau Finir bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menuruti paksaan Velvet saudarinya. Bujukan itu nampak berpengaruh, tapi karena Finir takut, ia pun kembali menuruti kemauan Velvet, yang padahal Finir sendiri sudah anggap salah. Hire us a new assistant. I'm
Perselisihan antar keluarga pun kembali dirasakan oleh Brozone. Dalam latihan mereka, lagi-lagi John merasa berkuasa. Mentang-mentang John yang paling tua, dia memaksa seluruh saudaranya untuk menjadi sempurna sesuai keinginannya. Buruknya lagi, John, Spruce bahkan Clay masih memperlakukan Branch seperti bayi yang membutuhkan bantuan. Padahal semenjak Branch ditinggal oleh mereka, dia sudah menjadi dewasa dan merawat mendiang nenek seekor diri selama 20 tahun. Rasa trauma akan ditinggal dan menjadi sendirian menjalani hidup telah Branch rasakan selama itu. Dan kini ia berniat untuk menyelamatkan seekor diri meskipun tanpa bantuan saudaranya. Beruntung Poppy bersedia mendampingi Branch apapun yang terjadi kepadanya. Begitupun dengan Tiny yang serta-merta ikut ke dalam misi penyelamatan Floyd. Setibanya di Gunung Regis, Branch, Poppy, dan Tiny bergegas memasuki ruangan Velvet dan Finir melalui ventilasi udara. Setelah berhasil menyelinap ke dalam, mereka langsung dipertemukan dengan Floyd yang nampak semakin sekarat. Lalu, ia memperingatkan Branch agar keluar dari sini sebelum Velvet dan Finir datang menangkapnya. Namun, di waktu yang bersamaan itu juga, Velvet dan Finir datang sambil membawa seluruh keluarga Branch. Karena ternyata mereka juga berencana menyelamatkan Floyd. Malam ini adalah pertunjukan besar Velvet dan Finir. Secara tiba-tiba di hadapan seluruh fans mereka, Branch hadir meneriaki Velvet dan Finir adalah pembohong yang mencuri kemampuan bernyanyi dari para trolls. Sontak Velvet dan Finir memutuskan untuk kabur menghindari kebenaran tersebut. Branch yang sudah pasti tidak tinggal diam pun segera mengejarnya. Di sisi lain, Bridget dan Crystal yang sudah resmi menjadi pasangan suami istri berencana melakukan honeymoon di taman hiburan. Setibanya di sana, Bridget dan Crystal langsung dijebak oleh para trolls yang mengira ingin memangsa mereka. Untungnya buku yang ditinggalkan Poppy ditemukan oleh Viva. Ia pun segera menanyakan kebenaran tentang bangsa Virgins yang tidak memakan bangsa trolls lagi kepada Bridget. Dan Viva mendapat kenyataan bahwa semua perkataan Poppy sebelumnya adalah benar. Oleh karena itu juga, Viva mengajak Bridget dan Crystal untuk membantu Poppy dan kawan-kawan yang saat ini sedang kesulitan mengejar Velvet dan Finir demi menyelamatkan saudaranya Branch. Setelah bertemu, Viva meminta maaf atas keputusan dan perilaku ia kepada Poppy sebelumnya. Poppy juga menyadari kalau hubungan antar saudara adalah hubungan yang paling kompetitif dalam keluarga. Tapi begitu mereka tumbuh, maka akan menjadi hubungan yang paling kuat. Velvet dan Finir terus mengisap energi kehidupan para troll sambil berusaha melawan Branch dan kawan-kawan. Dengan memanfaatkan kelengahannya, Viva berhasil mencopot 2 kristal yang mengurung John dan Spruce dari kostum milik Finir. Selanjutnya, mereka beramai-ramai menghubungi Velvet dan mendapatkan Clay. Kini tersisa Floyd seekor diri. Velvet dan Finir akan menghabiskan seluruh energi yang tersisa dari dalam tubuh Floyd untuk mengakhiri pertunjukan on the road mereka. Beruntung, Cringe, mantan asisten pribadi Velvet dan Finir, memutuskan untuk membantu para trolls. Ia menonaktifkan listrik demi membiarkan Branch dan kawan-kawan bisa menyelamatkan Floyd. Bersama-sama, Brozone menunjukkan kemampuan natural mereka di hadapan seluruh penduduk Gunung Regis. Poppy dan Viva pun gak mau ketinggalan untuk menunjukkan bakatnya. Mereka semua mengkombinasikan suara hingga menciptakan energi keharmonisan sempurna dan menarik Floyd dari dalam kurungan kristalnya. Dalam sebuah hubungan keluarga, kita tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi harmonis. Namun kita harus menjadi diri sendiri dan bisa mempercayai satu sama lain. Keharmonisan tersebut akhirnya membuat Finir tersadar dan mengakui bahwa ia dan saudarinya adalah penipu yang mencuri bakat energi kehidupan milik bangsa trolls demi membuat mereka terkenal di kalangan para penyanyi. Pengakuan Finir juga membuat Velvet membenci dirinya. Akan tetapi Finir tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia tetap menghormati Velvet sebagai saudarinya, apapun yang sudah ia perbuat.
Setelah semua yang sudah Branch dan saudaranya lalui, kini mereka kembali ke atas panggung sebagai Brozone dan akan menyelesaikan pertunjukan 20 tahun lalu yang belum sempat terselesaikan. Dan akhirnya perjalanan reuni itu selesai. Kalau di film pertama kita belajar tentang kebahagiaan, di film kedua tentang perbedaan, maka di film ketiga ini kita belajar tentang keluarga. Branch akhirnya sadar, sekuat apapun kita berdiri sendiri, tetap ada bagian dari diri kita yang butuh rumah. Dan kadang, pulang itu bukan soal tempat, gengs, tapi soal orang-orang yang mau menerima kita lagi, meski pernah kecewa. Film ini ngajarin satu hal sederhana, tapi berat dilakukan. Ngalah bukan berarti kalah. Minta maaf bukan berarti lemah. Sekarang aku mau tahu pendapat kalian. Menurut kalian siapa yang paling berubah di film ini? Dan kalau kalian ada di posisi Branch, kalian bakal balik atau tetap jalan sendiri? Tulis di komentar ya. Aku akan baca semuanya. Kalau kalian suka pembahasan trilogi Trolls ini, jangan lupa like, share, dan bilang juga di komentar film animasi apa yang harus kita kulik bareng. Last but not least, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu di cerita Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.